Baik, selamat malam Bapak Ibu para subscriber saya. Minta maaf, saya baru mengupload kembali videonya karena memang akhir-akhir ini saya ada kesibukan. Nah, terkait dengan pembahasan sebelumnya itu saya membahas tentang arwah yang berbicara, dalam arti bagaimana kehidupan spiritualitas manusia purba, yang mana topik tersebut itu bagian dari bab yang membahas tentang keseharian kehidupan Adam dan Hawa sebagai metafora ilmiah dari sudut pandang Yuval Noah Harari. Kemudian setelah saya melihat kembali buku ini, ternyata ada beberapa topik penting yang saya lewatkan, dan mungkin setelah pembahasan kali ini berkaitan dengan damai atau perang. Nah, setelah itu saya akan membahas mengenai tirai kepercayaan. Setelah itu saya akan kembali kepada bab-bab yang poin-poinnya, pembahasan-pembahasan yang belum saya sentuh, saya bicarakan, akan tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam, misalnya terkait dengan sejarah dan biologi, yang mana dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya saya juga sempat menyentuh topik-topik itu. Kemudian bagaimana dengan topik mengenai melangkahi genom. Melangkahi genom dan sejarah dan biologi ini saya akan bahas setelah tirai kepercayaan. Setelah tirai kepercayaan, saya membahas kembali tadi melangkahi genom dan sejarah dan biologi. Baru kita masuk ke poin yang keempat, pembahasan yang keempat terakhir dari bab mengenai revolusi kognitif, yaitu mengenai banjir besar. Nah, apakah banjir besar ini ada kaitannya dengan, kembali lagi ya, apakah sebuah metafora ilmiah yang digagas, ataukah pendapat dari Yuval Noah Harari ini yang menyentuh konteks spiritualitas agama Abrahamik terkait dengan banjir besar Nabi Nuh, kisah Nuh. Itu akan saya bahas di pembahasan yang lainnya. Baik, kali ini kita membahas topik mengenai damai atau perang ya. Jadi sebentar saya akan baik, terkait dengan damai atau perang ini, seperti kita tahu bahwa situasi hari ini dunia lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada situasi perang di Timur Tengah, dan harapannya bahwa perang ini cepat berakhir, sehingga segala hal yang berkaitan dengan ekonomi itu bisa kembali pulih, dan semuanya bisa hidup bernegara kembali dengan keadaan yang baik. Nah, kali ini kita membahas damai atau perang ya, dalam konteks masyarakat awal gitu, pada masa manusia purba, ataukah dari perspektif Yuval Noah Harari terkait dengan Sapiens. Jadi teks dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari ini menyajikan perdebatan klasik mengenai sifat dasar manusia. Jadi apakah kita pada dasarnya itu hidup penuh dengan damai, ataukah penuh dengan kekerasan? Nah, mungkin ada beberapa poin opini singkat mengenai topik ini, bahwa kekerasan bukan takdir tetapi sebenarnya pilihan kondisional. Dan poin menarik dalam teks ini adalah bagaimana penolakan terhadap generalisasi ekstrem.
Kita tidak bisa melabeli masyarakat pemburu pengumpul, masyarakat purba itu sebagai masyarakat Firdaus yang damai maupun monster yang haus darah. Kemudian terdapat realitas yang beragam bahwa bukti arkeologi di lembah Donau ataukah Gua Ofnet itu menunjukkan bahwa kekerasan massal sudah ada jauh sebelum adanya konsep state ataukah negara ataukah kepemilikan tanah secara formal. Nah, ini mematahkan mitos bahwa perang hanya muncul setelah revolusi pertanian. Dalam konteks lingkungan dan sosial, seperti yang disebutkan bahwa tingkat kekerasan itu sangat bergantung pada social structure and ketersediaan sumber daya. Damai atau perang bukanlah sifat genetik yang tetap, melainkan respon dalam terhadap situasi hidup. Terkait dengan bukti, sangat krusial untuk menyadari bahwa tiadanya bukti kekerasan pada fosil itu bukan berarti ketiadaan kekerasan. Banyak kematian akibat perang di masa purba yang disebabkan oleh penyakit, kelaparan pasca konflik, atau luka pada jaringan lunak yang tidak meninggalkan jejak di tulang. Jadi kesimpulan sederhananya bahwa dalam konteks ini narasi damai atau perang memberikan perspektif yang lebih membumi bahwa manusia memiliki kapasitas yang sama besarnya untuk bekerja sama maupun untuk saling menghancurkan. Kedamaian di masa lalu dan masa kini bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan hasil dari kondisi lingkungan dan kesepakatan sosial yang berhasil dibangun. Jadi pembahasan damai atau perang ini sebenarnya singkat saja, hanya beberapa halaman saja. Oke, mungkin dari saya seperti itu apa yang saya tangkap dari dua halaman tulisan dari Yuval Noah Harari ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian tirai kepercayaan. Apa maksud dari tirai kepercayaan ini? Terima kasih.